Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 1C untuk jurusan, untuk mata kuliah aplikasi komputer. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang tutor mengenai tab menu Draw dan desain pada Microsoft Word. Oke, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leoni Rahman dengan NIM 21101252200095. Perkenalkan juga, nama saya Diva Sahrani dengan NIM 211011253200045. Dan saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 2110125310041. Selanjutnya, saya atas nama Dewi Yulianti dengan NIM 211012522200070. Baik, untuk yang pertama menjelaskan adalah Diva Sahrani. Dipersilakan untuk Diva Sahrani. Baik, langsung saja saya Diva Sahrani dari kelompok 2 aplikasi komputer akan menjelaskan kelompok icon pertama pada bagian fitur desain yaitu themes. Secara umum, grup ini mempunyai fungsi untuk mengatur tema halaman Microsoft Word yang sedang aktif. Tema tersebut dapat berupa tema yang sudah disediakan oleh program Microsoft Word ataupun tema yang diatur sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian, kelompok themes ini terdiri dari icon-icon sebagai berikut. Yang pertama, themes. Themes berfungsi mengatur tema dan memilih template tema yang telah disediakan oleh Microsoft Word ataupun template tema yang pernah dimodifikasi sendiri dan disimpan di dalam komputer. Fitur selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah fitur colors. Baik, fitur colors ini berfungsi untuk mengatur dan memilih warna tema pada halaman dokumen. Kemudian saya akan menjelaskan fitur fonts. Fitur fonts ini berfungsi untuk mengatur dan memilih jenis huruf yang akan digunakan pada tema dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur effects. Fitur efek berfungsi untuk mengatur efek pada objek yang ada pada tema pengaturan efek ini. Dapat diterapkan dengan baik pada objek-objek yang berbasis shape, dan tidak semua objek dapat diatur efeknya melalui icon ini. Kemudian saya akan menjelaskan fitur terakhir, yaitu Set as Default. Set as Default ini berfungsi untuk menerapkan format dokumen yang sedang kita buat pada dokumen baru selanjutnya. Nah, itu saja penjelasan fitur-fitur dari saya. Semoga dapat dipahami. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Dewi Yulianti. Terima kasih. Terima kasih juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang black background yang terdiri dari watermark, black color, dan black border. Nah, yang pertama dulu di sini ada watermark. Watermark ini untuk menambah cap air pada bagian belakang teks. Seperti contoh, confidel 1, confidel 2, seperti itu. Watermark menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah foto. Karena apa? Elemen ini mampu menjaga hak cipta dan menunjukkan keaslian sebuah gambar. Selain itu juga, watermark adalah teks atau gambar yang biasanya digunakan sebagai identitas yang dipasang di belakang teks suatu naskah dan dengan semi transparan. Dalam KBBI diartikan sebagai tanda dalam kertas, misalnya pada manuskrip dan uang kertas, yang terlihat samar-samar apabila terkena sinar. Biasanya watermark ini disisipkan pada foto untuk menunjukkan identitas kepemilikan.
Tapi tidak hanya di foto, watermark juga bisa dipasang pada teks atau dokumen melalui Microsoft Word. Dan seperti contoh yang ada di kertasnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur fake color. Di bagian fake color ini untuk memberi warna lembar kerja atau halaman dokumen yang kita buat. Biasanya fake color ini dipakai pengguna untuk mengetik pada kertas kosong. Terus mau menulis rangkaian kata-kata ataupun puisi ataupun sajak yang bisa membuatnya lebih bagus karena diberi background. Ya biarlah supaya lebih menarik dan indah gitu. Setelah kalian buka di bagian fake color ini, kalian tinggal arrange aja nih pakai panah mau pilih warna yang apa yang diinginkan. Setelah itu tinggal pilih oke. Di sana juga ada pilihan no color. Ya, itu kan itu untuk menghapus yang sebelum kertasnya berwarna tadi menjadi kembali seperti kertas putih. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan fitur fake borders. Di bagian fake borders ini dipakai untuk menambahkan bingkai pada sisi lembar kerja atau halaman dokumen. Pada fake border ini adalah garis yang berada pada sisi atas, bawah, kiri, kanan lembar kerja. Dengan kata lain, fake border merupakan gambar garis bingkai yang ditempatkan pada lembar kerja, yang digunakan untuk membuat bingkai pada kertas lembar kerja. Fake border ini biasanya digunakan untuk membuat figura, piagam penghargaan, sertifikat, dan lain-lain. Di situ kalian bisa memilih sendiri di bagian style. Di situ ada macam-macam garis yang bisa kalian coba. Ya, saya contohkan dulu satu. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Bisa kalian contoh. Terima kasih dulu. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang fitur fake background di bagian desain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tab menu selanjutnya pada Microsoft Word. Tab menu yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah tab menu Draw atau Drawing. Sedikit saya ulas tentang pengertiannya. Tab menu Draw atau Drawing pada Microsoft Word adalah sebuah fitur untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Terdapat 4 grup dalam menu Draw Microsoft Word meliputi Tools, Pens, Convert, dan Insert yang berfungsi sebagai alat dalam menggambar secara digital, seperti penghapus, pensil, ballpoint, stabilo, dan kanvas. Oke, yang selanjutnya ada grup Tools. Nah, Tools ini dalam tab menu Draw Microsoft berfungsi sebagai alat gambar seperti pensil bebas dan penghapus. Lalu untuk pengertian selanjutnya ada Draw. Draw dalam grup Tools digunakan untuk membuat gambar secara bebas. Kita bisa membuat garis lengkung. Mode ini digunakan ketika kita ingin menggambar menggunakan tablet secara langsung menggunakan jari atau melalui pen tablet. Nah, di sebelah ujung paling kiri ada eraser. Eraser pada grup tools berfungsi untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat. Nah, misalnya kita sedang membuat garis, kemudian kita tekan garis tersebut akan hilang. Nah, penggunaan eraser ini, bila ada lebih dari 2 garis, maka eraser tersebut akan menghapus 1 garis saja, tanpa mengganggu garis yang lain. Selanjutnya pada grup Pens. Nah, Pens dalam tab Draw Microsoft Word berfungsi sebagai fitur atau alat untuk menulis seperti ballpoint, pensil, dan stabilo. Nah, di situ kan ada fitur Add Pen. Nah, Add Pen ini untuk memasukkan pensil baru ke dalam menu Draw. Nah, ada pensil. Bila kita mengetik yang pilihan tersebut, maka akan keluar pen baru dalam bentuk pensil. Di situ ada pilihan thickness. Thickness itu adalah ketebalan. Sesuai yang kita mau, bisa saja kita memilih yang paling tebal atau yang paling tipis. Di situ juga ada pilihan untuk pewarnaan, yaitu colors. Nah, tidak hanya menu warna yang ditampilkan itu saja, namun juga ada menu more colors bagi kita yang ingin menambahkan warna baru untuk pen tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada menu pensil di Add Pen tadi. Nah, bila kita menekan pensil, maka akan masuk pensil yang lainnya. Nah, untuk menu di dalam menu pensil tersebut juga sama, kurang lebih seperti pen tadi. Nah, kita bisa mengatur warna, ketebalan, dan warna yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pen highlighter. Nah, pen highlighter ini sedikit berbeda
karena kuas ini digunakan untuk menggambar dalam mode stabilo. Jadi bentuk yang ditunjukkan juga lebih berbeda, seperti stabilo. Warnanya juga lebih cerah, tapi juga kita bisa memilih untuk warna yang lebih gelap, tergantung keinginan kita. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan tab menu yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan, yaitu di bagian Convert dan Insert. Convert pada menu Draw Microsoft Word berfungsi untuk mengubah gambar menjadi bentuk sederhana dan rumus matematika, yaitu ada Ink to Shape dan Ink to Matte. Di Ink to Shape, dalam menu Convert digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Misalkan, di sini kita tekan Ink to Shape, lalu kita coret bulat tidak rapi, maka dia akan sendirinya membentuk menjadi rapi. Selanjutnya, yaitu ada Ink to Matte. Ink to Matte pada menu Convert berfungsi untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Contoh, kita akan menulis X. Dan bisa membentuk akar. Selanjutnya, saya akan lanjut ke Draw Canvas. Drawing Canvas digunakan untuk menambahkan kanvas baru ke dalam dokumen Word. Namun, jika ingin membuat ukuran yang bisa disetting dan memiliki batas tepi yang rapi, memerlukan icon Drawing Canvas. Kanvas tersebut berbentuk persegi. Nah, jika pensil atau ballpoint maupun stabilo keluar di dalam kanvas tersebut, maka tidak akan mencoret dokumen Word yang menjadi tepi. Gambar bisa menjadi lebih rapi. Di sini saya akan mencoretnya di dalam kotak persegi ini. Lalu saya keluarkan dari kotak persegi ini, saya lepas, maka tidak akan keluar dari kotak persegi tersebut. Lalu, kita pakai highlighter yang versi tebal, lalu saya coret sebanyak-banyaknya, maka dia tetap tidak akan keluar dari kotak drawing tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Leoni Rahman. Nah, sekian penjelasan tutor mengenai tab menu Draw dan Desain pada Microsoft Word. Kami berharap penjelasan yang kami tuturkan hari ini dapat menjadi manfaat dan informasi lebih untuk kalian semua yang menonton penjelasan kami ini. Kami juga meminta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian tutor kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.